Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari Anggraini dengan NIM 1944042 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana evaluasi proses dan evaluasi hasil dalam layanan bimbingan klasikal dengan materi melatih diri menata emosi yang dibawakan oleh Ibu Siti Salbia MPD, yakni guru SMP Negeri 2 Lembang. Sebelum memulai evaluasi proses dan evaluasi hasil, di sini saya akan memberikan pengertian bagaimana evaluasi BK itu. Apa itu evaluasi BK? Evaluasi adalah segala upaya, tindakan, atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan bimbingan dan konseling dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan dan konseling yang telah ditetapkan. Nah, adapun dalam evaluasi BK itu terdapat dua jenis, yakni evaluasi proses. Evaluasi proses adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis penilaian selama proses kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling berlangsung. Kemudian jenis yang kedua yaitu evaluasi hasil, yakni untuk mengetahui bagaimana pencapaian tujuan layanan bagi masing-masing siswa sehingga memperoleh informasi terkait dengan keefektifan layanan bimbingan dan konseling yang dilihat dari hasilnya. Kemudian langsung saja dalam evaluasi proses, di sini saya sudah memberikan instrumen. Dalam evaluasi proses terdapat kriteria evaluasi, yakni komponen atau aspek yang dievaluasi, yakni pelaksanaan layanan, kemudian indikator keberhasilan. Nah, untuk indikator keberhasilannya sendiri adalah peserta didik atau konseli terlibat secara aktif dalam kegiatan layanan. Kemudian yang kedua adalah peserta didik atau konseli memiliki antusiasme yang tinggi dalam kegiatan. Kemudian guru BK atau konselor melaksanakan layanan sesuai dengan prosedur dan pemberian layanan yang berlaku. Kemudian alokasi waktu pemberian layanan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun hasil pengamatan saya dalam proses layanan bimbingan klasikal yang berlangsung, yakni pada poin pertama merujuk pada instrumen sebelumnya, yakni yang pertama itu dibutuhkan oleh materi itu dibutuhkan oleh peserta didik, di mana mereka mampu memahami, mengendalikan, serta mengekspresikan emosinya secara tepat. Kemudian siswa juga terlihat aktif dan antusias dalam mengikuti layanan bimbingan klasikal. Dibuktikan pada saat guru bimbingan dan konseling meminta pendapat mengenai apa itu emosi, dan peserta didik juga mampu mengutarakan pendapatnya. Kemudian dilihat dari video, hampir seluruh siswa terlihat tertarik dengan media yang digunakan, mulai dari speaking, game, serta pemaparan materi oleh guru BK. Kemudian juga terlihat bahwa peserta didik merasa senang dan gembira dalam proses layanan yang diberikan. Lalu kegiatan bimbingan dan klasikal juga memberikan manfaat bagi peserta didik, serta alokasi waktu dalam pelaksanaan bimbingan klasikal mencukupi dan efektif. Nah, adapun bagaimana saya memberikan skor pada pengamatan saya, yakni di sini saya memberi centang pada kolom skor sesuai dengan apa yang terjadi dalam kegiatan bimbingan klasikal yang telah saya nonton. Untuk keterangannya sendiri, untuk skor 4 itu sangat baik, kemudian skor 3 itu baik, yang kedua itu cukup, dan 1 itu kurang. Ya, kemudian pada evaluasi hasil, ini adalah instrumen bagaimana evaluasi hasil dapat dilakukan. Untuk kriteria evaluasinya juga ada dua, yakni komponen atau evaluasi
atau aspek yang dievaluasi, kemudian indikator keberhasilan. Untuk komponen atau aspek yang dievaluasi yakni pemahaman diri, sikap, dan perilaku. Untuk indikator keberhasilannya adalah peserta didik atau konseli memiliki pengetahuan dan pemahaman diri sesuai dengan layanan yang diberikan. Kemudian peserta didik atau konseli mengalami perubahan sikap sesuai dengan layanan yang diberikan. Lalu peserta didik atau konseli dapat memodifikasi atau melakukan perubahan perilaku sesuai dengan layanan yang diberikan. Untuk aspek yang kedua yakni perasaan positif, peserta didik atau konseli merasa yakin atas kinerja guru BK atau konselor dalam melakukan layanan. Kemudian peserta didik atau konseli merasa yakin atas potensi yang dimilikinya. Lalu indikator keberhasilan selanjutnya adalah peserta didik atau konseli termotivasi untuk mengembangkan potensi secara optimal. Adapun hasil pengamatan dalam evaluasi saya, evaluasi yang telah saya amati yakni siswa yang terkait dalam video itu memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan. Dibuktikan dengan siswa mampu menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan oleh guru BK. Kemudian siswa juga memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari materi yang disampaikan. Dalam video tersebut dapat dilihat bahwa setelah menerima materi, siswa menjadi tahu dan paham akan bagaimana cara menata emosi diri. Lalu siswa juga menyadari pentingnya bersikap sesuai dengan materi yang disampaikan. Nah, di dalam video terlihat bahwa siswa menyadari bahwa mereka tidak boleh mudah untuk marah, kemudian mampu mengandalkan emosi yang tepat, serta siswa juga menyadari untuk berani meminta maaf. Kemudian juga dalam hasil evaluasi itu, siswa juga meyakini diri bahwa akan lebih baik apabila bersikap sesuai dengan materi yang disampaikan. Lalu juga siswa dapat mengembangkan perilaku yang lebih positif setelah mendapatkan materi yang diberikan oleh guru BK, dan terakhir adalah siswa dapat mengubah perilaku sehingga kehidupan siswa menjadi lebih teratur dan bermakna dalam kegiatannya bersosialisasi dengan sesamanya. Untuk bagaimana saya memberikan skor pada pengamatan hasil ini, sama seperti sebelumnya. Dalam lembar evaluasi layanan ini, 4 adalah sangat setuju, yang ketiga itu setuju, yang kedua itu cukup setuju, dan yang 1 adalah setuju. Nah, untuk rencana tindak lanjut dalam setelah melakukan evaluasi proses dan evaluasi hasil, peserta didik setelah memperoleh layanan bimbingan klasikal, peserta didik diharapkan untuk mampu menerapkan hasil dari kegiatan tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, yakni untuk menata emosi sehingga tujuan dari layanan dapat benar-benar tercapai. Adapun kesimpulan setelah melakukan evaluasi terhadap layanan klasikal yang tersedia, dapat saya simpulkan peserta didik yang mengikuti kegiatan sudah mampu memahami dan mengerti hasil dari layanan yang telah diberikan, sehingga dalam pemberian layanan yang diberikan oleh Ibu Siti Salbia MPD dinilai sangat baik. Demikian saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian.